pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Bea Cukai pada hari ini dengan tema kita Hari Bea Cukai ke-76, Kolaborasi Membangun Negeri. Nah pemirsa, sebelum kita masuk ke segmen kedua ini, tadi Anda menyaksikan sebuah video tentang bagaimana penerimaan Bea Cukai. Nah kabarnya Bea Cukai Tanjung Pinang telah menerima pemasukan negara sebanyak 100%. Nah kita ingin tahu, kita ingin cross check, tapi sebelum itu mungkin Pak Tri ingin menambahkan seperti apa sih Pak fungsi Bea Cukai itu sendiri. Nah dari sini kan nanti pemasukan negara yang mencapai 100% itu. Boleh Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau fungsi Bea Cukai tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal, pertama adalah revenue collector ya. Jadi kita ada penerimaan, dan penerimaan yang dibebankan ke Bea Cukai Tanjung Pinang adalah tahun ini sebesar 393 miliar dan secara nasional lebih dari 200 triliun. Kemudian kedua adalah community protector, artinya kita melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya, supaya masyarakat terlindungi bahwa barang-barang yang masuk ke daerah Pabean atau ke Indonesia itu sudah aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Kemudian yang ketiga adalah trade facilitation, artinya kita memfasilitasi perdagangan supaya perdagangan itu bisa lancar dan tidak menimbulkan high cost, biaya-biaya tinggi. Kemudian industrial assistant, kita asistensi atau membantu industri dalam negeri supaya mereka bisa bersaing di pasar internasional, dan sehingga akan ada multiplier efeknya bahwa akan menambah tenaga kerja, kemudian juga memajukan perekonomian di daerah maupun secara nasional. Nah, dengan banyaknya industri-industri yang tumbuh yang bisa bersaing khususnya di nasional dan regional dan bahkan internasional, kita berharap bahwa nanti akan banyak tenaga kerja yang terserap, kemudian juga nanti dari segi pemasukan dari pajaknya juga akan naik, dan kemudian juga akan menambah penerimaan negara. Itu dari fungsi Bea Cukai seperti itu. Jadi bukan hanya sisi penerimaan saja, kita juga ada community protector, kemudian ada trade facilitation, kemudian kita juga industrial assistant. Jadi kita banyak memberikan fasilitas-fasilitas di Kepulauan Riau ini, contohnya adalah fasilitas kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau dikenal dengan FTZ. Kemudian juga kita di Bintan kita memberikan fasilitas KEK, kawasan ekonomi khusus ya di Galang Batang itu, dan sudah menyerap banyak tenaga kerja ribuan, bahkan lebih dari 4.000, dan kita berharap akan banyak tenaga kerja yang terserap di sana. Kemudian kita juga memberikan fasilitas pusat logistik berikat baru saja di Pertamina Tanjung Uban, supaya kita berharap bahwa industri dalam negeri ini semakin bertumbuh dan juga bisa bersaing. Kemudian juga ada varietas kawasan berikat, di mana kita tidak mengungut biaya masuk dan pajak-pajaknya, tapi dengan catatan barang-barang tersebut harus diekspor gitu. Nah, berarti untuk barang-barang ekspor begitu ya Pak? Ya, jadi fokusnya ke ekspor itu. Kita berikan fasilitas tidak dipungut biaya masuknya, penangguhan biaya masuk dan pajak-pajaknya, selama itu adalah ditujukan untuk ekspor, kita tidak akan pungut gitu ya. Tidak ada pemungutan pajaknya. Iya, tapi dengan catatan bahwa barang tersebut harus diekspor. Oke. Ya. Nah Pak, kan tadi kita bicara tentang penerimaan pemasukan yang telah mencapai 100% di Bea Cukai Tanjung Pinang ini. Mungkin boleh dijelasin Pak, tadi nilainya berapa ya Pak ya? Jadi target kami di tahun ini adalah 393 miliar. Perlu dijelaskan bahwa Bea Cukai Tanjung Pinang adalah di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Khusus Kepulauan Riau, ya, yang dimana kanwil kami adalah di Tanjung Balai Karimun. Nah, targetnya sampai sekarang sudah tercapai sekitar 419 miliar, artinya sudah lebih dari 100%. Itu dari sisi pemasukan biaya masuk dan cukai saja. Itu belum termasuk pungutan yang dibebankan kepada kami dari pajak, itu sudah tercapai sekitar 3,5 triliun. Ya, ada pajak impornya, PPN impornya, kemudian juga pajak lainnya. Nah, ini adalah dari sisi penerimaan. Nah, penerimaan negara itu digunakan untuk apa? Ini untuk membiayai pengeluaran negara, contohnya ya untuk menggaji aparatur sipil negara seperti kami ini, kemudian juga membangun jalan, membangun jembatan, dari sisi pendidikan juga
untuk dana BOS, kemudian untuk kesehatan, BPJS dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya penerimaan, tentu kita akan lebih leluasa untuk membangun negara kita. Baik, Itu Pak. seperti Nah, itu. tadi kan sampai rentang waktu Januari sampai September saja sudah mencapai 419 miliar. Ya. Nah, kemungkinan sampai akhir Desember nanti barangkali mungkin bertambah lagi ya Pak Faisal ya? Ya, insya Allah doakan aja semoga lebih dari apa yang kita ditargetkan. Jadi kita bisa menambah penerimaan negara lebih banyak dari yang ditargetkan. Dan kita bisa membantu. Ada kemungkinan bertambah lagi Pak ya dari nilai 419 ini Pak ya. Iya. Tadi kalau boleh tahu Pak ya, mungkin dari sektor apa Pak ya penerimaannya yang paling banyak ini? Untuk yang di Bea Cukai Tanjung Pinang, ini kita dari sektor pertambangan, dari sektor dari Pertamina, dari Pertamina. Terus Pertamina disusul sama kegiatan industri lain yang non migas itu ada juga. Dan kita juga mengawasi juga di pelabuhan penyeberangan internasional SPP itu juga menambah penerimaan biaya masuk kita. Oke, baik. Nah, pemirsa bicara Pak Faisal tadi bicara tentang pengawasan, kita akan saksikan satu buah video berikut ini. Silakan. Menempa diri setiap hari, berlatih disiplin, menjunjung tinggi kebersamaan, mengasah kecermatan untuk siap menghadapi segala tantangan. Memaknai Indonesia bukan hanya tentang mengagumi keindahannya, tapi turut serta menjaga setiap jengkal wilayahnya dari masuknya barang berbahaya. Dan baru saja kita menyaksikan sebuah video dari Bea Cukai tentang pengawasan. Nah, bicara tentang pengawasan, pemirsa, apakah pengawasan tersebut Pak menjadi tugas dan fungsi dari Bea Cukai juga Pak? Pak Tri mungkin silakan. Ya, di samping kita tadi saya sebutkan fungsi Bea Cukai tentang revenue collection dan lain-lain, kita juga mengawasi masuknya barang-barang yang ilegal. Ilegal artinya tidak resmi. Karena barang-barang ilegal ini pertama tidak membayar kewajiban negara seperti bea masuk, kemudian juga pajak dalam rangka impor. Yang kedua juga kita waspada terhadap barang-barang ilegal ini dari sisi mungkin dari keamanannya juga. Kita ingin bahwa barang-barang yang masuk di Indonesia ini sudah aman, artinya sudah ada izin dari instansi-instansi terkait, contohnya BP POM, kemudian juga karantina dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa aman ketika menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang tersebut, dan juga untuk adanya persaingan sehat di antara para pelaku usaha. Kalau yang legal mereka membayar pajak-pajaknya, sementara yang ilegal ini kan tidak membayar, akhirnya terjadi persaingan yang tidak sehat tentunya. Nah. Ya mungkin bisa dicontohkan pemirsa terkait masuknya barang-barang elektronik seperti handphone barangkali ya Pak ya yang tidak mempunyai tidak membayar pajak masuk seperti itu Pak ya. Nah mungkin Pak Faisal bagaimana Bea Cukai melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang bisa masuk seperti itu Pak? Ya. Bea Cukai Tanjung Pinang melakukan pengawasan, kita ada di titik-titik tertentu ya, kita melakukan pengawasan dengan manajemen risiko, dengan risiko yang high risk, itulah kita awasin. Contohnya kita ke handphone itu kan sekarang sudah ada harus terdaftar IMEI-nya. Jadi kan barang handphone kalau masyarakat Tanjung Pinang kalau membeli handphone tidak bisa dipakai, itu pasti barang black market. Iya, ya, karena IMEI-nya belum daftar. Tapi juga IMEI-nya harus didaftarkan dulu ke Bea Cukai Tanjung Pinang. Dengan mendaftarkannya gimana?
nanti ada syarat-syaratnya yang sudah ada di itu, nanti kita sampaikan syaratnya. Oke, Pak, rasanya untuk pendaftaran barang-barang seperti handphone yang tidak bisa digunakan, artinya itu black market, rasanya udah seluruh Indonesia sudah menerapkan pendaftaran IMEI itu ya, Pak? Iya. Ya? Ini ini ada aturannya di undang-undang ya, Pak? Iya, sudah. Itu sudah seluruh Indonesia, jadi berlaku seluruh Indonesia. Handphone yang belum terdaftar IMEI-nya pasti tidak bisa dipakai di Indonesia. Oke, nah Pak, kan kita juga tahu nih, kalau sekarang ini penjualan secara online, marketplace yang dari luar negeri bisa masuk ke sini. Nah, seperti itu Pak, itu seperti apa pengawasannya Pak? Untuk pengawasannya kita kalau itu kita awasinya mungkin dari PJT-nya kita awasin sama daerah pemasukannya. Pemasukannya kalau di Tanjung Pinang ini kita pengawasannya jadi SPP di pelabuhan laut, pengawasannya itu. Mungkin masyarakat yang sudah mengetahui cara mendaftar IMEI tidak masalah, langsung bisa melaporkan di tempat kedatangan. Yang bermasalah mungkin waktu beli lewat online, lewat PJT atau apa, pendaftaran IMEI-nya bisa melalui PJT yang buat mengirimnya itu, lihat melalui PJT. Lalu kalau misal begini Pak, ada sebuah marketplace, katakanlah ini misalnya Alibaba.com. Nah itu kan kita bisa beli barang-barang di luar negeri seperti mungkin peralatan rumah tangga, seperti misal katakanlah itu seperti kain, spray, seperti itu kan. Kemudian juga sepatu, seperti itu. Nah itu bagaimana Pak? Ya sama juga untuk barang-barang kiriman seluruhnya nanti kalau masuk ke Indonesia itu kan ada melalui suatu jasa titipan. Dan nanti petugas bea cukai akan mengawasi di situ. Okay. Ada ketentuan sendiri. Nanti kalau semua barang kiriman maksimal $3. Selebihnya harus membayar bea masuk dan pajak dan mereka impor. Iya. Jadi mungkin pemirsa bisa disampaikan juga di sini ketika kita scroll lihat-lihat di marketplace yang luar negeri itu harganya murah. Yang murah, gitu, benar. Tapi meskipun murah kita tetap bayar pajaknya. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya, jadi diantisipasi juga untuk itu para masyarakat yang membeli marketplace yang di luar negeri, emang kelihatannya hanya berapa $, terus sampai Indonesia kok jauh nih. Tapi ternyata nanti kalau masuk Indonesia dikenakan bea masuk dan pajak dan lain-lain, jangan kaget gitu. Karena itu adalah kewajiban untuk negara gitu. Baik pemirsa, nah sebelum kita break sejenak, kami masih ada satu pertanyaan lagi kepada Pak Tri terkait dengan bagaimana untuk pengawasan yang melakukan penipuan mengatasnamakan bea cukai. Nah, mungkin Pak Tri ini boleh jelasin kan Pak. Biasanya kan kalau kita ada masyarakat nih belanja terus terima telepon atau terima SMS, WhatsApp, email gitu kan mengatasnamakan bea cukai. Nah, itu seperti apa Pak? Ya. Pak Faisal mungkin mau Ya, jelasin. saya Pak? itu aja. Silakan, Pak. Sekarang itu tadi kan kita menyambung tadi yang masalah pembelian barang dari luar negeri yang dikira murah terus masuk Indonesia kok harus bayar bea masuk. Ini harus ada antisipasi juga untuk masyarakat yang ini membeli barang dari luar negeri apabila ada telepon atau yang mengatasnamakan bea cukai untuk menagih bea masuk atau pajak lembaran import dengan cara menggunakan rekening pribadi, itu harus diwaspadai. Karena bea cukai tidak pernah menyuruh customer atau masyarakat membayar bea masuk dan pajak lembaran import atas nama rekening pribadi. Kita menggunakan billing yang dikeluarkan oleh bank. Baik, nah pemirsa nih kita mendapatkan satu ilmu pengetahuan di sini bahwa ketika kita belanja dari luar negeri itu tidak masalah ya Pak ya, tapi kita juga harus tahu seperti apa prosedurnya membayar pajaknya, kemudian juga harus tahu juga jika ditemukan mungkin ada SMS atau telepon atau email yang memberitahukan bahwa pajaknya harus dibayar, Anda harus berhati-hati pemirsa. Nah mungkin dari Bapak Tri mungkin ada yang mau ditambahkan Pak terkait dengan pengawasan ini Pak? Ya, harapannya bahwa masyarakat agar berhati-hati ketika ada yang mengatasnamakan bea cukai, bisa komunikasi dengan kami, ya kan, ada kontak centernya ya, kemudian juga bisa datang ke kami, karena dari kami bea cukai tidak pernah mengatasnamakan pribadi, artinya rekening pribadi, pasti ada kode billing yang diterbitkan oleh bea cukai. Hal yang berkaitan dengan penipuan biasanya adalah masalah lelang, masalah barang yang ditahan, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan barang-barang dari impor, ya kan? Nah ini kondisi seperti ini supaya masyarakat segera komunikasi dengan kami, ada kontak centernya atau mendatangi kantor kami atau berkomunikasi dengan pegawai kami. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini di segmen ketiga nanti. Namun sebelum itu kami juga menghimbau kepada Anda
bahwa tayangan ini juga bisa disaksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Di kolom komentarnya Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini, atau bagaimana pengawasan, bagaimana fasilitasi yang diberikan oleh Bea Cukai kepada masyarakat. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.